Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai Z baku. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai Z baku. Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Materi pertemuan 12. Mencari nilai Z baku, ya. Z baku itu ada pada data yang berdistribusi normal. Kapan sebuah data dikatakan berdistribusi normal? Itu sudah ada ya di buku. Itu pada saat itu kurang lebih jika rata-rata sama dengan modus. Nah, itulah yang disebut dia distribusi normal. Nanti akan digunakan jika kita melakukan penelitiannya. Jadi data itu harus normal sehingga kita bisa melanjutkan ujinya. Nah, ini namanya gambar normal. Lihat, di sini modusnya itu tengah-tengah, ya, paling banyak. Dan ini juga nanti rata-rata. Grafiknya sama nih, sebelah kiri seperti ini, kanan seperti ini. Nanti dalam distribusi normal kita bicara tentang peluang, ya. Ingat, peluang itu maksimum 1, ya. Maka ini terbagi 2. Nanti yang sebelah sini disebut dengan X besar dari 0, sebelah sini disebut dengan X lebih kecil dari 0. Nah, bukan X ya, si Z sebenarnya. Karena kita ganti aja si Z. Oke, yang sebelah kiri Z-nya lebih kecil 0, yang sebelah kanan Z-nya itu lebih besar 0. Karena dia peluangnya 1, maka nanti peluang Z lebih besar 0 itu jelas adalah 0,5 gitu ya. Sementara peluang dari Z lebih kecil 0 itu juga sama 0,5. Hari ini kita hanya belajar bagaimana menentukan nilai si Z. Baik, tapi sebelumnya, misalkan ini disebut dengan berapa ya? Misalnya kita buat aja 0,2, misalnya gitu. Maka ini bukan 0,2 peluangnya, tapi ini 0,2. Kalau dibilangnya peluangnya lebih kecil dari 0,2, artinya mana? Apakah yang ini? Tidak, lebih kecil dari 0,2, artinya semuanya. Jadi karena nanti di dalam pengerjaannya tidak ada 0,2, maka dipisah. Ini menjadi peluang kecil 0. Ini harus ada Z-nya ya. Kita ulang sekali lagi. Kalau dibilangnya peluang tadi Z-nya lebih kecil dari 0,2, maka artinya harus dipisah menjadi peluang Z-nya lebih kecil 0. Itu yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang ini adalah peluang dari 0 sampai 0,2, kan gitu ya. Nanti yang ada itu adalah peluang lebih besar dari 0,2, maka ini lagi dipisah menjadi peluang 0 dikurang Z lebih besar 0 ya, dikurang dengan peluang Z lebih besar dari 0,2 gitu. Jadi ini merupakan modifikasi aljabarnya. Ini nanti untuk pelajaran minggu depan. Sekarang untuk mencari Z baku itu kita harus tahu dulu tabel Z. Ini Bapak ambil dari blog ya, Matsaber. Jadi ini merupakan tabel Z. Sehingga jika nanti nilainya itu misalnya 0,43 ya. 0,43. Lihat, ini 0,4, sini 3. Maka saya adalah 0, ini 0, ya. 0,1664 seperti itu. Ini membacanya untuk Z-nya ya. Misalnya Z-nya misalnya 2,81. Nah, berarti ini 2,8, ini 1. Makanya ini. Itu berapa? Nah, peluangnya itu, peluang Z sama dengan 2,81, yakni adalah 0,4975. Begitu ya. Itu cara merubah ke tabel Z. Cara membaca tabel Z. Sekarang kita lihat bagaimana cara mencari nilai Z baku. Nanti akan diketahui
ya diketahui di soal itu disebut dengan mu. Ini disebut dengan rata-rata populasi ya. Populasi artinya keseluruhan, simpangan baku disebut dengan simpangan baku dari populasi. Dan nanti X, nah, misalnya kita buat ini adalah nilai pengukuran. Sekarang kita mau disuruh merubah si X ini kan dia dalam X ya, kita rubah ke dalam Z. Ditanya adalah nilai Z bakunya, atau nanti kalau dalam di buku ini disebut dengan Z score ya, seperti itu. Ini gampang, hanya tinggal gunakan rumus aja ya, dimana untuk mencari Z score atau Z baku itu hanya X dikurang dengan mu. Ini salah ya. X dikurang dengan mu per X bar ya, per sigma. Ini bacanya mu ya, mu ada bilang mu aja, itu bacanya sigma. Ini bacanya sigma, ini bacanya mu ya, mu dan sigma. Ini rumusnya. Z score adalah ini. Sehingga mencari peluangnya nanti tinggal kita baca ya. Sebagai contoh nih, misalnya ya diketahui, contoh misalnya diketahui suatu populasi dengan jumlah rata-rata populasi itu adalah 60, sigmanya itu adalah 10. Sekarang kita ditanya ya, bagian A, X-nya adalah 75, yang B X-nya adalah 70. Kita mau buatkan ini Z bakunya ya. Berarti jawab bagian A. Z-nya adalah X dikurang mu per sigma. Berarti X-nya 75 dikurang dengan 60 bagi dengan 10. Berarti 15 bagi dengan 10 adalah 1,50. Kita buat 2 digit ya. Sekarang peluang Z-nya sama dengan 1,50. Kita buat ke tabel. Lihat tabelnya tadi. Ini 1,50 berarti ini 1,5 sama 0. Ini bacaannya 0,4332 ya. Jadi di sini adalah 0,4332. Selesai. Nah, yang bagian B sama juga. Z-nya adalah X dikurang mu per sigma. Berarti 70 dikurang 60 per 10. Ini silakan dilanjutkan di buku catatannya. Demikianlah materi untuk mencari Z baku. Ini akan digunakan pada pertemuan yang berikutnya, pertemuan ke-13. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai materi Nilai Z baku. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.